Kalau ke Mekah dapat barokah, kalau ke Madinah dapat syafaat, kalau ke Jeddah dapat kurma. Sengaja pakai bahasa Arab, istri saya ikut. Jadi mohon kalau istri nanti tanya apa bahasa Indonesia kurma, jangan dikasih tahu. Bilang aja kurma yang masih mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-a'izza wal kurama indallah nakhussu bidzikrihim. Yang mulia Bapak Yusron Bahamuddin Ambari, saya hormati dan saya muliakan. Dan juga tidak lupa yang mulia Sayyidil Am, yaitu Kiai Haji Faruk selaku Ketua Iqamah Jeddah atau Saudi Arabia. Juga tidak lupa yang mulia Kiai Khalid Ibrahim, yang mulia Bapak Aryo, Kiai Mahfuz, dan juga Kiai Haji Ahmad Rawi yang menyertai saya dari Makkatul Mukarramah, dan juga seluruh jajaran KJRI, KPW, dan juga seluruh anggota Iqamah yang hadir tanpa terkecuali. Kepada seluruh yang hadir saya muliakan dan saya yakin semua yang hadir dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipersatukan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah majelis ini akan membawa barokah. Lebih-lebih kita berada di bulan yang paling istimewa, yaitu fi syahri Ramadan. Dan kita berada di suatu malam, yaitu malam Jumat, yang ada salah satu hadis menyatakan yurfa'ul adzab amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha. Saking mulianya malam Jumat, kalau ada orang mati di malam Jumat, maka dia tidak akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Makanya yang belum siap mati dan belum siap bertemu mungkar nakir, daftar mati malam ini. Jadi biar selamat, tapi mudah-mudahan yang hadir panjang umur, amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam, semoga kita termasuk dari kelompok dan golongan yang nanti di mahsyar berada tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, berada di bawah bendera biru kehijau-hijauan milik Kanjeng Rasul, dengan artian kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat, dan insyaallah kita tidak akan masuk nerakanya Allah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya mohon maaf kepada seluruh sesepuh, para tokoh masyarakat, lebih-lebih para alim, para ulama yang hadir. Saya berada di atas, terus duduk di kursi. Sebenarnya disediakan podium, cuman panitia pengertian kalau saya pidato dipakai podium, itu yang kelihatan cuma kopiahnya saja. Kebetulan yang ceramah ini semampai, semeter tak sampai.
Tapi yang pendek ini cuma postur badannya saja. Kalau yang alhamdulillah kita oleh Allah diberi umur yang barokah, bisa sampai di suatu bulan yang disebut dengan Ramadan. Ramadan ini tiap tahun pasti hadir kembali. Yang belum tentu hadir kembali apakah kita di tahun yang akan datang masih hidup, itu yang tidak ada jaminan. Ramadan sampai kapanpun, sampai hari kiamat akan terus berulang. Yang belum tentu apakah kita bisa nanti menjumpai Ramadan di masa yang akan datang. Namun mudah-mudahan panjang umur, amin. Oleh karena itu, sesuai penuturan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka waktu kita adalah yang sekarang. Tahun ini adalah tahun kita. Kita belum tentu sampai di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita menganggap ini adalah Ramadan terakhir kita, insya Allah kita bisa memaksimalkan ibadah di tahun ini. Amin Allahumma. Karena manusia itu yang pasti itu mati. Makanya saya sering menyatakan di mana-mana, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa tersenyum, itu karena Allah merahasiakan kematian kita. Coba kalau kematian kita sudah diberitahu, ini yang hadir bisa saja ada yang kurang 3 hari. Bangkok deki sama tidak ada. Enggak, mudah-mudahan. Ini yang hadir bisa saja ada yang kurang 1 bulan, ada yang kurang 5 hari, ada yang kurang 2 bulan, bisa saja. Berhubung waktunya tidak diketahui, kita masih santai, bisa tertawa. Padahal siapakah yang menjamin bahwa besok kita itu masih hidup? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di mana kita akan diwafatkan. Yang jelas kita akan mati. Siapa yang duluan, itulah yang dirahasiakan. Makanya kita masih bisa tertawa. Bisa saja yang hadir ini mati duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang belakangan. Dari rumah gue mati agak ada dia kan. Mudah-mudahan sama-sama panjang umur. Amin. Amin Allahumma. Umur barokah. Makanya orang yang bisa menjumpai Ramadan itu pasti umurnya barokah. Coba kita perhatikan. Nabi kalau di bulan Rajab itu pasti doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Gimana enggak ada? Oh itu enggak aki. Itu gimana? Segala kau Bang Yunus berat. Coba kalau masuk ke bulan Rajab, itu pasti doa Nabi yang dibaca oleh kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berikan kami barakah di bulan Rajab. Wa Sya'bana, berikan barakah di bulan Sya'ban. Tapi yang nomor 3, wa ballighna Ramadan. Nabi tidak meminta barakah di bulan Ramadan, tapi sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Kenapa di Rajab minta barakah, di Sya'ban minta barakah? Untuk Ramadan tidak menyebut barakah, tapi meminta agar umur kita dipanjangkan sampai Ramadan. Kata ulama, dengan berjumpa bulan Ramadan sudah menunjukkan bahwa umur kita itu barakah. Karena barakah sendiri artinya ziyadatu khairin minallah, kebaikan yang bertambah-tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang umurnya sampai kepada bulan Ramadan seperti seluruh yang hadir menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi orang yang umurnya barokah. Amin Allahumma. Amin. Bagaimana tidak barokah ketika barokah itu ziyadatu khairin, tambahan kebaikan. Coba kita satu kebaikan dilipat gandakan 1000 kali. Itu di Ramadan. Al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Ini yang hadirkan campuran di Mandarin. Let bijong lilingin saja. Ada yang paham? Ada. Ya seperti ngapal dulu, masalah apa? Ya tadi dipesan sama Bapak siapa tadi? Bapak Yusron. Ini yang hadir bukan dari Madura. Jadi ini dari Indonesia. Jadi yang hadir ini bukan cuma pakai bahasa Madura. Kalau saya pakai bahasa Madura, saya Madura ngerti tak Madura? Apa jangan nama? Mohon apa Pak Yusron?
Jadi nanti nggak apa-apa, saya ceramahnya saya campur bahasanya ya. Saya pakai bahasa sesibak-sesibak nanti. Sesibak-sesibak, pakai bahasa Madura sebagian, pakai bahasa. Soalnya saya nggak biasa ceramah pakai bahasa Indonesia. Saya biasanya pakai bahasa Madura. Jadi kalau disuruh pakai bahasa Indonesia itu kurang terbiasa. Tetapi kalau masih bahasa Indonesia masih bisa saya layani. Kalau disuruh pakai bahasa Arab, udah mulia benar langkong. Karena kebetulan saya pertama kali nyampe Arab cuma sekarang ini. Jadi belum pernah. Kebetulan saya punya family, punya keluarga jadi orang besar di Saudi Arabia, yaitu Kiai Faruk. Beliau ketua Iqamah, kebetulan masih ada family Kiai. Cuman orang tidak akan percaya karena beliau besar, saya kecil. Ini pertama kali, makanya saya pas nyampe ke Arab itu agak bingung. Di Masjidil Haram agak bingung, karena di Haram itu kok semuanya Habib. Di Indonesia Habib itu kan jarang-jarang ada Habib hidung panjang pakai jenggot. Di Haram Habib semua. Saya sampai tanya sama pengurus saya yang bawa umroh, Kiai Ahmad Rawi. Saya heran, di Mekah itu kok banyak pondok pesantren. Kalau di Indonesia itu kan pondok pesantren, pondok itu jarang-jarang. Tapi di Haram semuanya pondok. Yang mana ya? Itu bukan pondok, itu funduk katanya. Itu saya kira pondok. Pantesan yang ada di Haram hafal Quran semua. Ternyata banyak pondoknya. Bukan hafal Quran, tapi memang bahasanya bahasa Arab. Jadi mohon maaf yang tidak mengerti bahasa Madura, nanti kalau saya campur gitu. Soalnya repot. Kalau bahasa gak sama itu repot. Sama dengan ceritanya ada orang Madura nikah sama orang Surabaya, Pak Yusron. Orang Surabaya gak ngerti bahasa Madura, istrinya orang Madura gak ngerti bahasa Surabaya. Pas malam pertama suaminya bilang sama istrinya, dicekel. Bahasa Madura dicekel itu begini, Pak. Cekel deh. Padahal suaminya tuh bilang cekel itu pegangkan. HP-nya maksudnya HP. Mohon maaf jangan kemana-mana pikirannya. Jadi si suami bilang dicekel. Cekel di sini amat. Lah orang Madura itu kalau menikah, kalau belum mau hamil, itu pasti bahasanya masuk KB. Jadi orang Madura kalau tidak ingin hamil masuk KB. Jadi si istri bilang sama suami, Mas, masuk KB Mas. Kata suami, iya deh masuk KB. Nah Surabaya masuk KB itu ya dok cecer sekali. Jadi inginnya nggak punya anak, malah anaknya kembar. Kenapa? Bahasanya nggak sama. Apalagi antara Madura dengan Surabaya. Madura sesama Madura itu nggak sama. Nggak sama. Madura yang ada di Kalimantan, kan Madura dibagi dua Pak Yusron. Ada Madura negeri, ada Madura swasta. Yang Madura negeri itu saya. Dari Madura 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumber itu Madura negeri. Kalau yang swasta seperti Jember, Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo, Madura swasta. Pontianak, Kalimantan Barat, itu bahasanya nggak sama. Banjarmasin nggak sama, beda. Kalau kata orang Madura yang negeri itu jalan, di Pontianak jadi tembok. Makanya ke Pontianak, mari kita jalan-jalan ke tembok. Tembok cek ngarau. Nah itu jalan-jalan ke jalan raya, itu kata Pontianak tembok. Kata orang Madura rujak, Madura yang ada di Banjarmasin itu pencok. Madura yang ada di Bawian mencok. Ini kalau tidak mengerti bahasa Madura dengan benar itu bisa rancu nanti. Makanya mohon maaf, jangankan yang di luar Madura, antar Madura bahasanya agak sama. Tapi alhamdulillah meskipun berbeda agak sama, tapi kita tetap satu dan pada kesempatan kali ini berkumpul berarti kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah luar biasa Indonesia. Tadi di mobil saya berbincang-bincang sama Pak Mahfud yang jemput itu. Katanya di Saudi Arabia ada bangunan yang ketinggiannya itu 1 kilo. 1000 meter masih dalam proses. Kata Ki Mahfud itu kurang hebat, lebih hebat Indonesia. Di sini bangunan baru mencakar langit. Di Indonesia belanjanya saja ke matahari. Di sini masih belum nyampe langit, di Indonesia belanja ke matahari. Makanannya terang bulan. Bulannya dimakan, mataharinya jadi pasar. Itu Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Apalagi orang Madura. Orang Madura itu Pak selangkah lebih maju dari manapun. Slogan orang Madura pasti selangkah lebih maju. Sampai terkenal jual bensin di dekat pom bensin. Itu cuma orang Madura. Cina yang menguasai perdagangan dunia kalah sama Madura itu. Tetapi
Tetap orang Madura selangkah lebih maju. Nanti kalau kita ke Indonesia coba lihat, kalau ada Cina jual emas tokonya besar, selangkah lebih maju orang Madura jual kacang. Makanya orang Madura itu selangkah lebih maju. Gak pernah kalah orang Madura. Dan juga luar biasa Ikama yang hadir pada kesempatan kali ini memfasilitasi, dan juga KJRI yang memberikan wadah dan kesempatan. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan cuma di dunia, tapi kita di akhirat dipersatukan kembali dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mudah-mudahan umur kita barokah. Amin. Mudah-mudahan kita masih bisa merasakan puasa di tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kata ulama, Ramadan ini adalah madrasah yang mengajari kita. Tinggal pun segini tak apa mengiakan itu. Boten nopo-nopo. Kalau yang kecil-kecil, karena anak-anak boleh yang kuing penampilan, yang bukan jangan berarti gini. Jadi dikira selenting Pak Yusron sama yang kecil-kecil. Saya di Madura kalau kondangan ke pengajian, acaranya Haflatul Imtihan TK, pas saya ceramah, anak-anak naik ke atas semua. Saya dikira siswa baru sama anak. Jadi bagi dia penceramah pun dia kayak dia tak bisa, tapi dia boleh ke benda. Saya kayak dia kalau orang kan, Pak Yusron nggak paham dia, paham. Meskipun nggak paham lihat yang ketawa, kalau yang ketawa Pak. Jadi mentertawakan orang yang tertawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan ini madrasah. 1 bulan kita diberi pelajaran oleh Ramadan untuk kita gunakan 11 bulan. Makanya kata ulama, puasa kita diterima atau tidak, kita tidak tahu di bulan ini. Apakah puasa saya diterima? Apakah puasa saya mumtaz? Tidak bisa diketahui pada bulan ini. Terus apa? Dari Syawal sampai Syakban nanti akan ada tanda dan ciri. Apa tanda dan cirinya Ramadan kita diterima? Kata ulama, amalul hasanati ba'daha 'alat tawali. Diketahui madrasah kita, madrasah Ramadan, sukses mendidik kita sebagai santri Ramadan, alumni Ramadan setelah keluar dari Ramadan. Amalul hasanati ba'daha 'alat tawali. Kebaikan-kebaikan yang dilatih di bulan Ramadan bisa direalisasikan setelah bulan Ramadan. Lalu pelajaran apa saja yang diberikan Ramadan? Yang pertama, Ramadan mengajari kita yang puasa di bulan Ramadan dengan sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu. Ini Ramadan. Bapak Ibu ini tadi sebelum sholat asar pasti berwudu. Sebelum berwudu pasti berkumur. Saat berkumur, andaikan kita mau korupsi air, separuh kita buang, separuh kita telan. Jangankan surtok, jangankan polisi, tetangga yang ikut wudu di samping kita gak tahu. Betul? Kalau kita pas berkumur-kumur, kita curi, separuh kita buang, separuh kita minum, adakah yang tahu? Gak ada yang tahu. Polisi tidak tahu, tetangga tidak tahu. Adakah yang mencuri air ketika berkumur-kumur? Kenapa enggak? Kenapa enggak melakukan? Tidak ada yang tahu. Karena di Ramadan kita diajari, polisi tidak melihat, suami tidak tahu, tapi Allah menjaga kita di waktu dimanapun kita berpuasa, sehingga dengan meminum air yang orang lain tidak tahu, Allah akan membatalkan puasa kita. Sayang, keimanan ini kadang cuma di Ramadan. Keluar dari Ramadan kita menilai hanya takut ketika ada yang menjaga, dan kita brutal ketika tidak ada yang menjaga. Kita lebih takut CCTV daripada Allah. Betul? Kalau di jalan raya ngebut, yang kita takutkan kan sensor CCTV. Takut kena 400 rial. Betul? Malah kemarin saya dari antar ke Mekah, itu sama polisi karena disuruh belok, mobil kami nggak belok, langsung difoto. Supir cek takut. Kenapa? Karena kena kamera polisi. Padahal di Indonesia kalau sama polisi diberi kamera, orang Indonesia gini. Itu bedanya antara Indonesia dengan Saudi. Di Indonesia gak takut sama CCTV, gak takut. Kalau di haram itu sama polisnya kan gak tidur-tidur di Mekah itu di haram gitu. Tapi lebih takut sama CCTV-nya, sama kameranya. Kalau di Indonesia
Jangankan polisi yang bangun, sama polisi tidur saja takut. Di sini gak ada polisi tidur ternyata. Gak ada. Di Indonesia kalau ada polisi tidur pasti pelaju. Kenapa? Penyok sepedanya nanti gitu. Itu di Indonesia, karena polisi di Indonesia itu dibagi dua, ada polisi bangun, ada polisi tidur. Kalau di sini ternyata polisinya tidak ada yang tidur. Dan kita diajari untuk iman, sehingga ketika merasa diawasi Allah dalam setiap waktu dan tempat kita akan jujur. Kita tidak akan melakukan kejelekan. Sayang, kejujuran karena keimanan itu kita lakukan di Ramadan. Setelah Syawal kita tidak jujur lagi. Makanya dulu ada cerita, ada orang Indonesia jualan di Mekkatul Mukarramah, mungkin di sekitar Haram, mungkin jualan kaos, jualan baju. Dikasih bacaan, biar diketahuan orang Indonesia, dikasih bacaan, dijamin tidak luntur. Akhirnya orang Indonesia yang umroh tanya, Indonesia, wah Indonesia, ini Indonesia ini, belanja di sini saja. Belanja, kebetulan ada jaminan, dijamin tidak luntur. Beli kaosnya dipakai 3 hari dicuci, luntur. Marah-marah ini ke toko, Mas, sampean ini orang Indonesia, saya Indonesia, lu kok nipu sampean? Nipu apa? Lah ini ada bacaan dijamin tidak luntur, lah ini kaosnya luntur. Dijawab sama yang jualan, Pak, di sini Saudi Arabia, di sini Mekkatul Mukarramah, di mana-mana kalau di Mekah itu bacaannya bukan dari kiri tapi dari kanan ke kiri. Ini bukan dijamin tidak luntur, tapi luntur tidak dijamin. Loh, kenapa kok bisa demikian? Kita kadang-kadang mau jujur kalau ada yang ngawasi, tapi ketika tidak ada yang mengawasi kita akan berbuat curang kembali. Sama kalau di Indonesia, kalau lagi lampu merah, maka karena bukan CCTV di Indonesia, bukan sensor tapi polisi, itu kalau sudah tidak ada polisi pasti nerobos lampu merah. Itu di Indonesia. Jadi kalau lihat kanan tidak ada polisi, kiri tidak ada polisi, pasti nerobos lampu merah. Pas nerobos ketahuan polisi, prit, mikir Mas, mikir. Dari mana Mas? Bangkalan. Sampean tahu tata cara berkendara? Tahu Pak. Sampean tahu kalau lampu merah nggak boleh nerobos? Tahu Pak. Sampean tahu di sini tadi lampu merah? Tahu Pak. Lu kok nerobos? Saya tidak tahu, di sini ada Bapak. Jadi kita akan berbuat baik kalau dijaga. Kita akan berbuat baik kalau diawasi. Tapi kita akan kembali brutal ketika tidak ada yang mengawasi. Kenapa kok demikian? Keimanan yang berimbas kejujuran hanya kita lakukan di Ramadan. Tapi keluar dari Ramadan, kejujuran itu kita tinggalkan. Padahal Allah tidak hanya menjaga kita di bulan Ramadan, tapi Allah menjaga kita juga di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, 1 bulan kita dididik oleh Ramadan, iman, merasa diawasi Allah. Kita tidak makan, tidak minum meskipun tidak ada orang, karena yakin ada Allah. Maka marilah kita lakukan itu di luar Ramadan dengan merasa selalu dijaga oleh Allah. Maka kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena meskipun orang lain tidak tahu, polisi tidak mengawasi, Allah menjaga kita tanpa tidur. Sehingga kalau ini sukses, maka kita akan menjadi orang yang amalul hasanati ba'daha 'alat tawali. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Jadi Ramadan mendidik kita iman. Ramadan mendidik kita jujur. Yang kedua, Ramadan mendidik kita istiqomah. Ini istiqomah ini. Melakukan kebaikan itu gampang, tetapi istiqomah mempertahankan kebaikan itu tetap dilakukan, itu yang sulit. Betul. Tahajud siapapun bisa melakukan. Yang sulit istiqomah tahajud. Ngaji itu gampang. Yang sulit istiqomah ngaji tiap hari, itu yang sulit. Betul. Bahwa ini Ramadan ini kita tiap hari pasti makan jam 6.30. Selama 1 bulan pasti istiqomah itu. Kita kalau sudah jam 5.10 subuh pasti tidak makan. Itu pasti istiqomah 1 bulan. Sayang, keistiqomahan ini tidak dijadikan pelajaran untuk istiqomah ibadah setelah bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Makanya saya ulangi, berbuat baik itu gampang, istiqomah itu yang baik. Istiqomah itu yang sulit. Makanya sampai dinyatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah.
istiqomah, kontinuitas, terus menerus, itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena orang yang mempunyai karomah belum tentu istiqomah, tapi orang yang istiqomah sudah pasti dia mempunyai karomah. Berbuat baik itu gampang, mempertahankan kebaikan itu sulit. Mengaji itu gampang, mengaji tiap hari itu sulit. Sholat tahajud itu gampang, bisa tahajud tiap hari itu sulit. Beristri itu gampang, mempertahankan istri tetap satu itu yang sulit. Yang tepuk tangan yang merasa itu Pak. Saya kebetulan termasuk yang istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Jadi saya istiqomah. Makanya saya sangat berterima kasih diundang ke Jeddah. Saya tahu Jeddah karena mulai dari Indonesia saya dengar kabar kalau ke Mekah dapat barokah, kalau ke Madinah dapat syafaat, kalau ke Jeddah dapat kurma. Sengaja pakai bahasa Arab, istri saya ikut. Jadi mohon kalau istri nanti tanya apa bahasa Indonesia kurma, jangan dikasih tahu. Bilang aja kurma yang masih mentah. Itu sebaliknya. Lebih-lebih saya punya paman ini, alhamdulillah tidak istiqomah. Jadi nanti mudah-mudahan saya dikasih ilmunya saya paman, sehingga pertama, nama saya pertama, alhamdulillah langsung ngelak. Kalau tak Indonesia tak Jeddah, boleh langsung ngelak. Dilok turun lagi kelompai. Yang pertama, iman. Buahnya iman itu akan jujur. Orang kalau iman pasti jujur. Kenapa? Meskipun tidak ada yang mengawasi, tidak kelihatan polisi, tidak terekam CCTV, Allah yang mengawasi tiada. Ya, makanya orang yang beriman pasti jujur. Betul. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang jujur. Amin. Terus yang kedua, buah daripada Ramadan itu adalah istiqomah. Sehingga kita selama 1 bulan diatur makan kita. Kita pasti istiqomah. Kita tidak makan pasti istiqomah. Sehingga kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Kenapa kok sehat? Karena ketika 4 jam lambung kita bekerja untuk mengunyah makanan, 8 jam istirahatkan setiap hari. Makanya orang yang berpuasa pasti sehat. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang disehatkan oleh Allah, orang-orang yang tidak mempunyai penyakit. Kalau ada yang punya penyakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Kalau yang punya kesulitan, dimudahkan oleh Allah. Amin. Kalau yang punya masalah, diberi jalan keluar dengan mudah. Amin. Kalau ada yang punya hutang, mudah-mudahan cepat membayar hutangnya. Amin. Kalau belum mampu membayar hutang, yang memberi hutangan mudah-mudahan lupa. Amin. Nyata maju kan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan puasa kita diajari persatuan dan kekompakan. Al-ittihad, persatuan. Persatuan apa saja yang diberikan oleh Ramadan? Yang pertama, persatuan fil kaifiyah. Caranya kita berpuasa sama. Antara yang raja dengan yang rakyat itu pasti 12 jam. Jadi gak boleh saya raja masa ikut rakyat 12 jam, saya puasa 6 jam. Tak boleh. Jadi sama antara orang yang di atas, kata Kisantar, dengan orang yang baba itu sama, kaifiahnya sama. Sholat kaifiahnya bisa gak sama itu. Ada orang yang boleh sholat berdiri, gak bisa berdiri, duduk. Betul? Gak bisa sholat duduk, miring. Kalau miring harus yang kanan berada di bagian kiblat. Tidak bisa sholat miring, sholat terlentang. Terlentang, kaki menghadap kiblat, kepala dikasih bantal. Cuman bagian ibu-ibu kalau sampean sholat terlentang, izin dulu sama suami. Mas, saya yang terlentang ini mau sholat. Takutnya aku ngajak main palka, malah pahilang kae. Sholat itu caranya bisa gak sama. Bisa sholat duduk, bisa berbaring, bisa terlentang, bisa bil isyarah, bisa bil fikr. Tapi kalau puasa caranya pasti sama. Gak boleh
saya gak bisa puasa 1 hari. Gimana kalau puasa setengah hari? Gak bisa. Puasa mengajarkan kita al-ittihad fil kaifiyah. Pasti sama caranya itu. Terus fil zaman, waktunya juga sama. Dari subuh sampai maghrib, nggak ada yang dari subuh sampai asar. Sehingga kalau kebersamaan ini kita diterapkan di luar Ramadan, kebersamaan ini kita jaga, kita beda orang, kita beda provinsi, bahkan kita beda negara, tapi dengan puasa kita disatukan. Kalau sudah bersatu, kata ulama, al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah, ay tudminun najah. Dengan bersatu kita akan kuat, dengan kuat kita akan sukses. Kenapa kok kita bisa sukses di mana-mana? Karena kita bersatu, betul. Coba, jari kita ini sama apa gak sama? Gak sama kan? Gak sama. Tapi kalau sudah ittihad, bersatu, maka akan kuat. Kalau cuma 1 jari, ini mondeng betul. Tapi kalau pakai 5 jari bersatu, tinggal minta aku kemudian nama masaknya. Gini. Makanya kita jangan melihat perbedaannya, tapi kita fungsikan kebersamaannya. Ini gak sama. Ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Betul. Kata ulama, la tahtakir maddunaka falikulli syai'in maziyah. Meskipun tidak sama, jangan saling menghina, karena setiap sesuatu itu ada keistimewaannya di hadapan Allah. Ada ibu jari, ini paling pendek. Ibu jari ini paling pendek, tapi jangan dihina. Kalau ada Pak Yusron yang ngantar, ini ibu jari meskipun paling pendek, monggo Pak Yusron masuk, kan gitulah. Paling pendek, tapi kalau ada pejabat, ada ulama yang ngantar, ibu jari yang paling pendek. Ini meskipun paling panjang, jangan dibuat mengantar Pak Yusron. Pak Yusron tanya, di mana hammam? Sampian lurus ke barat, terus belok kiri, kira-kira ditampok sama Pak Yusron. Betul. Makanya jangan dihina. Ini udah pendek kecil, buat ngantar gak bisa. Jangan dihina, fungsinya berbeda. Untuk apa? Kopeng mun ketel. Lemon kopeng yang beri jempol kok. Makanya kalau telinga gatal yang masuk ini ada bagiannya. Sehingga antara yang tinggi dengan yang sedang dengan yang rendah itu memang sengaja diatur oleh Allah. Untuk apa? Agar manusia saling membutuhkan. Betul. Kalau semua jadi pejabat, siapa yang jualan tomat? Betul. Kalau semuanya jadi rakyat, kacau, nanti tidak ada yang mengurus. Lagunya, minta lagunya. Lagunya ya. Makanya abang saya punya saudara di Indonesia, insya Allah Mas Yusron kenal. Kakak saya itu namanya Kakak Haji Roma Irama. Itu kakak saya. Cuman lain ibu, juga lain bapak. Makanya kakak saya bilang, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. No. Ya sama, mirip kong adiknya saya. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasti rasa jual acan. Kerja acan, Pak. Nanti tanya transit, mau jual acan? Oleh karena itu, tidak penting membahas perbedaan, tapi yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kesatuan, agar kita tetap kuat, agar kita tetap satu yang tidak bisa dipisahkan. Amin Allahumma. Sehingga sampai di Indonesia ada ungkapan, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Yang belah-belah tak tidak boleh. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ikama secara khusus yang dikoordinatori
saya sepoin sareng paman Kiai Haji Faruk dan juga KJRI dan juga semua organisasi yang ada. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ukhuwah, ikatan persatuan dan kesatuan ini tetap dijaga. Bukan cuma di dunia, kita nanti di akhirat akan disatu padukan kembali pada naungannya Nabi Muhammad, dibawa ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kalau sudah ada yang mengawal nanti insya Allah akan selamat. Amin. Makanya kita itu kata baginda Rasul, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah. Banyaklah punya sahabat, banyaknya punya teman. Nanti teman saja yang soleh itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Teman. Makanya kita perlu bersatu, karena teman yang soleh teman kita, maka akan menjadikan kita selamat di akhirat masuk surga. Amin. Pun sampian selamat, sampian masuk surga. Khalil Yasin tak ada, saya yakin. Oh ini keluar. Mun Khalil Yasin saya masuk surga, sampian tak ada, sampian Isaria. Mun sampian saya masuk surga, boleh tak ada, boleh saya yakin. Mun pada tak selamat, ya pada jak jumlah Isaria. Tapi kalau sama-sama selamat, ada yang selamat, bawa yang selamat. Contohnya kali ini, saya kan kok bisa ke Jeddah, bisa ketemu dengan KJRI, ketemu Pak Yusron. Itu karena punya paman. Ini namanya syafaat pertolongan dari orang lain. Karena punya orang besar, saya pun ikut kelihatan besar. Padahal yang tahu besar cuma istri saya. Enggak maksud, wah jangan wahahaha. Loh iya, sama nanti di akhirat. Kalau punya ordal, tahu ordal? Orang dalam masuk surga itu gampang, bisa lewat belakang. Siapa ordal kita? Perbanyak teman. Dari banyak teman ini ada satu yang soleh, itulah nanti orang dalam yang akan membawa kita. Kalau ada yang mengawal, pasti gampang. Makanya kalau orang-orang kerajaan mau lewat pasti dikawal pakai polisi pengawalan khusus, betul? Kenapa? Kalau pakai pengawalan khusus tidak akan macet. Saya sering cerita, saya pernah macet di Madura, Pak Yusron. Saya pernah macet mau ceramah di Madura. Ada pasar tumpah. Saya mau lewat, mobil saya macet. Saya telepon panitia, tolong jemput pakai sepeda motor. Mobil saya macet kena pasar tumpah. Lu gak enak Kiai, kelihatan orang ikut sepeda, mobil saya macet. Enggak Kiai, saya jemput pakai mobil. Macet itu pasar tumpah. Kalau mobil bisa lewat, saya pakai mobil saya. Enggak pakai mobil sampean. Tolong jemput pakai sepeda. Tidak Kiai, akan saya kawal. Kalau dikawal tidak akan macet meskipun pasar tumpah. Makanya pakai mobil. Oh silakan. Alhamdulillah dikawal, tidak macet Pak Yusron. Saya dijemput pakai ambulan. Pinjam sama puskesmas, saya dimasukkan dalam ambulan. Semua orang di pasar itu minggir. Kasih jalan, kasih jalan. Ya Allah, orang yang bangga biru bagaimana enggak minggir kata orang jenazah. Yang ada di dalam almarhum ini, almarhum Khalil Yasin. Ya Allah, kira-kira pikiran tuh kok bini bersahabat kita gula. Banjir tungkap bina. Ini pula dijenta dengan iblis berkat janda. Saya ambil tasbih Pak Yusron, apa yang enggak saya baca? Semua saya baca, kecuali doanya zakat fitrah yang enggak saya baca itu. Allahumma urib, Allahumma. Saya mikirnya gini, kalau ada yang mengawal, ternyata masih bisa lolos meskipun yang lain tertahan. Khalil Yasin bukan kiai, bukan anak kiai, tapi kalau ambulan yang membawa, no jabar no. Tak doakan mudah-mudahan juga masuk ambulan semua. Artinya apa? Meskipun kita banyak dosa dan maksiat, tapi dibawa oleh orang soleh nanti. Siapa orang soleh? Tidak ada yang tahu dari yang hadir siapa yang soleh. Tapi kalau kita sudah kenal, kalau sudah ittihad, kalau sudah bersatu, pasti satu di antara yang hadir akan ada yang membawa kita ke surganya Allah. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dipersatukan, mudah-mudahan kita dipertemukan, bukan cuma di Jeddah, tapi di akhirat kita dipersatukan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan meskipun singkat, meskipun pendek, Cirebon ning Madura magida banda sepenting masuk. Ya orang bisa ngucap boleh. Saya simpulkan ada 3 pelajaran dari Ramadan yang bisa kita petik
yang kalau kita amalkan selama 11 bulan, kita akan menjadi orang yang sempurna. Yang pertama, iman. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, persatuan. Mudah-mudahan ini bisa dipegang, bisa diamalkan, terutama si ngocak ni menteri pada bisa ngamal lagi dia. Amin Allahumma amin. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la'iba bihi wa ala. Mohon maaf yang tiada batas. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di Jeddah ada janda pirang. Saya siap menikah lagi. Buah durian, buah kedongdong, cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masharikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله واجعلنا من الصائمين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة مع النبيين يا الله. اللهم أدخلنا الجنة مع الشهداء والصالحين وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه